Presiden ingatkan kesempatan mengelola bonus demografi hanya sekali. TNI Angkatan Laut perketat penjagaan perairan laut pasca kerusuhan di Papua Nugini. Bulog Kalbar siapkan 44 lokasi operasi pasar 2024. Halo, selamat malam pemirsa, saya Hilary Pasul kembali menjumpai Anda dalam Kilas Nusantara Malam edisi Senin 15 Januari. Inilah 3 kabar terhangat dari penjuru Nusantara yang telah kami rangkum untuk Anda. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kesempatan mengelola bonus demografi hanya datang sekali. Untuk itu, Presiden meminta momen ini harus dimanfaatkan demi mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Presiden Joko Widodo saat membuka temu tahunan ke-25 Forum Rektor Indonesia dan Konvensi Kampus ke-29 di Surabaya, Jawa Timur, Senin 15 Januari menegaskan, saat ini merupakan kesempatan untuk mengelola bonus demografi demi mencapai cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Jokowi mengungkapkan kesempatan yang disebabkan oleh perubahan struktur umur penduduk di suatu negara ini cuma datang sekali sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hal ini bercermin dari negara-negara di Amerika Latin yang menurutnya pernah mendapat kesempatan mengelola bonus demografi di era 1950 hingga 1970-an, namun gagal memanfaatkannya. Amerika Latin tahun 50, tahun 60, tahun 70 diberikan peluang dan tidak bisa memanfaatkan. Saat itu tahun 50-an, 60-an mereka sudah menjadi negara berkembang, tapi sampai saat ini mereka tetap menjadi negara berkembang dan bahkan ada yang turun menjadi negara miskin. Selain itu, di hadapan Forum Rektor Indonesia, Presiden juga menuntut agar mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan menciptakan inovasi yang berkualitas sebagai tugas penting pendidikan saat ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Pasca kerusuhan yang terjadi di Port Moresby, Papua Nugini pada Rabu 10 Januari lalu, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 10 Jayapura memperketat penjagaan di perairan laut wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Sebanyak 3 kapal patroli dan radar laut pun dikerahkan dalam operasi ini. Komandan Lantamal 10 Jayapura Brigjen TNI Ludi Prastiono mengatakan telah menginstruksikan jajaran TNI Angkatan Laut, khususnya Satuan Patroli, untuk memperketat penjagaan perairan laut wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini atau PNG. Pengetatan pengamanan dilakukan pasca kerusuhan berupa penjarahan dan pembakaran toko pada 10 Januari lalu di Port Moresby, PNG. Dampak kerusuhan tersebut hingga kini belum ada warga PNG yang masuk ke wilayah Jayapura, Papua. Hal ini disampaikan Dan Lantamal 10 Jayapura saat memimpin upacara peringatan Hari Dharma Samudra di kapal KRI 874 di perairan laut Jayapura Senin 15 Januari. Ya, tentunya karena kita domainnya ke laut, kita juga jajar tinggi. Kalau saya bilang jajar tinggi itu semua mata, semua indera kita tumpahkan, dan di sana sekarang sudah ada radar kan. Yang mudah-mudahan akses atau dampak dari kerusuhan Port Moresby tidak sampai dengan di wilayah kerja Lantamal 10 Jayapura. Saya kira itu ya antisipasinya ini terus kita sampaikan jajaran kami. Jadi update informasi seperti itu setiap saat kita sampaikan. Brigjen Ludi menambahkan TNI AL telah mengerahkan 3 kapal patroli, yakni kapal Kal Python,
Kal Kalahai dan Kal Lakahia untuk memperketat penjagaan di perairan laut perbatasan RI PNG. Selain itu, pihaknya juga didukung dengan radar yang dibangun di pos TNI Angkatan Laut Skousai, distrik Muara Tami. Radar ini memantau wilayah perairan perbatasan RI PNG. Diketahui kerusuhan di Port Moresby dipicu oleh kesalahan pemotongan gaji hingga membuat ratusan polisi dan pegawai negeri sipil melakukan mogok kerja dan demonstrasi di depan gedung parlemen. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Perum Bulog Kalimantan Barat menyiapkan 44 lokasi strategis untuk program stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP) dengan cakupan alokasi pendistribusian di 14 kabupaten kota. Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga bahan kebutuhan pokok menjelang momen Hari Besar Keagamaan tahun 2024. Sebanyak 44 lokasi strategis, utamanya kawasan pasar tradisional di 14 kabupaten kota di Kalbar, telah disiapkan oleh Perum Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Kalimantan Barat sebagai tempat pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan Senin 15 Januari. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk operasi pasar ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang momen perayaan Imlek, Cap Gomeh, bulan suci Ramadan, dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024. Untuk mendukung keberhasilan program SPHP tersebut, Perum Bulog juga telah menyiapkan sarana intervensi berupa 25.000 ton beras cadangan pemerintah. Dengan asumsi penyaluran untuk 14 kabupaten kota sebesar 5.000 ton per bulan terhitung mulai Januari 2024. Kita udah dengan Pemda juga lebih intens untuk melaksanakan operasi pasar, khususnya beras ini. Jadi kita udah terjadwal dengan pemerintah daerah sini untuk melaksanakan operasi pasar di pasar, terutama di pasar-pasar tradisional yang ada di sini kurang lebih sudah ada di 44 lokasi. Itu setiap minggu kita udah rutin untuk melaksanakan operasi pasar. Pada akhir November 2023, Perum Bulog Kalimantan Barat juga telah mendatangkan 3.900 ton beras impor asal Vietnam dan Thailand, di mana beras impor tersebut difungsikan untuk memperkuat stok penyangga CBP khusus program stabilisasi harga maupun alokasi untuk bantuan bencana di wilayah setempat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Kilas Nusantara akan hadir kembali esok hari pukul 13 dan 20 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi menarik lainnya melalui portal antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, serta kanal 124 IndiHome dan UCTV kami. Terima kasih dan selamat malam.